Sabda TV. Sehingga suatu hari ditemukan setelah Rasul wafat, ditemukan di sebuah masjid ada orang ngumpul, melingkar, dan masing-masing pakai batu. Dan ada pemimpinnya mengatakan, bertakbirlah kalian sebanyak 100 kali. Lalu mulai mereka bertakbir pakai bebatuan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 100 kali. Setelah itu pemimpinnya mengatakan, bertasbihlah sebanyak 100 kali. Lalu kemudian mereka bertasbih. Subhanallah, 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 Subhanallah. Batu itu dipindahkan ke kiri dan ke kanan. Bertahlillah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beranikah Anda mengatakan, wahai muslim, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, bukan perintah Allah dan Rasulnya untuk mengucapkan, bukan bahagian daripada syariat. Secara ilmu bahagian daripada syariat. Allah menyuruh kita bertakbir, wa kabbirhu takbira. Allah menyuruh kita bertasbih, sabbihisma rabbikal a'la. Nabi menyuruh kita bertahlil. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan dari hatinya, masuk surga. Siapa yang berani mengatakan takbir, tahmid dan tahlil itu bukan bahagian daripada ilmu syariat? Namun yang berbeda cara mengamalkannya. Sehingga ketika disampaikan kepada sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud adalah faqihnya para sahabat, sahabat yang terkenal di kalangan para sahabat sendiri ahli ilmu. Para sahabat semuanya ahli ilmu, namun yang Abdullah bin Mas'ud ahli ilmunya para sahabat. Sehingga beliau datang kepada orang tersebut, kaum muslimin tersebut, dan mengatakan, wahai kaum, baju Rasulullah belum lagi lusuh, bejana-bejana Rasul belum lagi pecah. Kalian sudah melakukan amalan yang Rasul kalian tidak ajarkan. Artinya, belum lama Rasul wafat. Belum lama Rasul wafat. Bajunya belum lusuh, bejana-bejana rumah tangganya belum pada pecah. Masih dipakai oleh istri-istrinya. Ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna wa ardahunna. Kenapa kalian mengamalkan amalan yang Rasul kalian tidak ajarkan? Bukan takbir dan tahmid dan tahlilnya, akan tapi cara mengamalkannya. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang-orang yang mengamalkan tersebut, silakan pilih salah satu di antara dua jalan. Apakah kalian mengira amalan kalian ini lebih mendapatkan hidayah daripada Rasulullah? Ketika cara mengamalkannya berbeda, kata Abdullah bin Mas'ud, apakah kalian dapat hidayah yang lebih daripada hidayah Rasul kalian sendiri? Atau kalian sedang mendirikan kesesatan? Ini pertanyaan seorang sahabat Nabi, murid langsung Rasulullah, faqihnya para sahabat, ahli ilmunya para sahabat. Apa? Dua jalan, pilih salah satu. Kalian merasa dapat petunjuk lebih daripada petunjuk Rasul yang didapatkan oleh Rasul, sehingga amalan kalian berbeda dengan amalan Rasul? Apakah merasa ini lebih hebat daripada apa yang diamalkan Rasul? Itu tentu mustahil. Atau pilihan kedua, kata beliau, bahwa kalian sedang membuka pintu kesesatan. Takbir, tahmid, tahlil, membuka pintu kesesatan kalau tidak diamalkan dengan amalan yang diajarkan Rasul dan dicontohkan Rasul. Perkataan para sahabat, bukan perkataan saya. Orang tersebut menjawab seperti jawaban banyak orang di zaman kita, ma nuridu illa khaira, kami tidak inginkan kecuali kebaikan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Kami kan ingin melakukan yang baik. Jawaban sahabat Nabi ini radhiyallahu an, kam min muridin lil khairi lam yusibhu, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Berkata perawi hadis, kami saksikan mereka-mereka yang berzikir seperti itu, merekalah yang memerangi kami pada perang Nahrawan. Perang Nahrawan adalah perang para sahabat berhadapan dengan Khawarij.
Pasukan ini pasukan para sahabat Nabi. Pasukan ini pasukan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat Nabi dan memerangi para sahabat Nabi dan mengatakan mereka kafir, keluar dari agama Islam. Yang berzikir yang tadi, yang kata Abdullah bin Mas'ud, silakan pilih dua jalan itu, mayoritas mereka ada di barisan Khawarij melawan para sahabat. Berperang dengan para sahabat, melawan para sahabat, bukan berperang dengan, tapi berperang melawan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala.